Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat perawat. Saat ini Mas Mantri berada di Utrecht. Ini lagi mewawancara dengan seorang perawat yang konon Mas Mantri ini dapat bocoran dari teman-teman kalau perawat ini katanya mirip sama Tompi loh, si artis yang dokter itu. Nggak tahu ya, Tompi apa Tompel. Dan ya ada juga sih yang bilang kayak artis Andre Hanusa. Terus katanya sih dia juga pinter nyanyi loh. Dulu katanya waktu masih muda dulu. Ya muda ya, karena sekarang mah udah nggak muda lagi. Katanya dulu itu cita-citanya pengen jadi artis, bahkan sampai ikutan Asia Bagus. Wow, kita sudah berada di depan rumahnya. Tuh, rumahnya bagus banget ya. Kita akan wawancara beliau dan kita buktiin aja apa beliau memang mirip Tompi, apa Tompel, atau Andre Hanusa. Kita buktikan sekarang. Ini ada Kang Eko dari Maduro. Maduro kayak Jowo. Nomor 13. Rumahnya bagus banget ya Kang Eko ya. Ya. Ada berapa lantai Kang Eko? 3 lantai. Dan ini juga ini ya, bagian dari rumah ya. Ya. Mudah-mudahan dibukain pintu. Tadi Mas Mantri memang nggak calling lagi. Cuman dari awal katanya sudah buka dari mulai jam 4. Beliau ini soalnya sering dinas malam ya Kang Eko ya. Semalam, jadi kalau dinas malam tuh kerja dari jam berapa kan? Setengah 11 sampai jam setengah 8. 7:15. Iya. Makanya kemudian istirahat siangnya. Oh, ya lagi dandan paling make up biasanya. Fajar. YouTube. Topinya mana? Katanya mirip Tompi. Tuh, udah cakepan kan kalau dandan. Ini kita mau piknik ke Taman Lawang. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol. Itu panas ya, panas jahe wangi. Kalau panas Jahe wangi bukan? Nah, jahe wangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Mas Mantri. Kali ini kita lagi sambil campingan nih, karena cuacanya bagus. Soalnya kemarin-kemarin semingguan ini hujan terus walaupun summer, jadi kita sekalian diajak sama Kang apa nyebutnya, Andi Tompel, Andi Tompi, Andi Anjas atau gimana? Yang seenaknya sampian aja lah, Pak. Oh iya. Pokoknya kita akan korek-korek ini ya. Beliau nih kisahnya nih. Katanya sih soalnya beliau ini dulu waktu muda, soalnya sekarang nggak muda lagi ya. Dulu katanya pengen jadi artis loh guys. Oh iya bener. Nah, pengen jadi artis sampai ikut-ikutan. Waktu dulu tuh belum ada Voice of Holland. Jadi ikutannya zaman kita itu apa sih? Asia Bagus ya? Iya, tapi saya enggak. Tua. Oh, tapi saya bagus mah yang tingkat nasional, yang tingkat kampung aja lah. oh, TVRI ya waktu itu ya. Ya. Oke. Nah pokoknya kayak gitu deh. Beliau ini pengen jadi artis, tapi kemudian singkat ceritanya di Belanda menetap dan sekarang jadi pengusaha perawat yang top. Oh jempolnya kurang nih. Silakan. Suka grogi soalnya saya itu, Iya. apalagi depan kamera. Biasanya sadar kamera saya. Kayak gitu ya. Kalau Mas Mantri biar Cool ya. agak Oh ya udah, kelihatan. kalau gitu nggak salah kain, nggak lah kain. Makanya biar aura drama Koreanya kan ada lah. Drakor. Oke, gimana Bang? Gimana, Jadi Bang? Kang, pokoknya kenalan dulu Kang ke teman-teman perawat nih. Iya. Siapa nih akan Ya. ke Belanda kan Iya, pasti baik. ada lika-liku cerita sendiri. Iya, Kayak baik. kemarin Kang Pardi itu sampai
perjalanan dari kampung ke Jakarta, kemudian sampai ngedapetin masuk program nih Kang. Iya, iya. Sampai berjuang bener-bener beliau itu Oh. masuk cadangan nomor keempat, terus kemudian karena beliau nggak mau ngelepas begitu aja, beliau tuh selalu datang ke PT-nya tuh setiap pagi sebelum ada orang datang, beliau udah nunggu duluan. Gitu ya. Dari usaha Oke. itu kemudian ada yang menghargai, orang lihat Oke. semuanya sudah diinterview segala macam, tapi kemudian ada yang tersentuh, Iya. tolong ini juga diberi kesempatan, dan akhirnya diberi kesempatan, dan begitulah jalannya. Oh, jadi pertama-tama kayak gitulah gitu ceritanya, cerita Ya kenapa pokoknya sih? nama dulu kan, terus Oh, sekolahnya iya, dari iya. mana. Terus nanti kan saya tanya, dulu katanya kan dipanggilnya Anjas nih, ceritanya apa gitu loh. Tolong. Waduh, nah itu ada inspirasi juga ya, tapi itu ada akhirnya nanti akan ada orang yang dibully tuh kayak gitu loh gitu. Wah, dibully itu Oh, ya. iya, ada Tapi ceritanya. dibully yang baik gitu loh. Enggak juga, Oh, enggak juga? bulinya karena fisik dulu kan, Oh, karena oke. hitam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya tidak begitu menghiraukan. Baik, nama saya Andi, Kang Andi Gusti Andi, namanya satu doang sih, karena di sini mengharuskan kita ada nama panggilan atau nama depan dan nama belakang. Jadi Andi itu nama panggilan dijadikan nama depan lah gitu. Jadi Andi Gusti Oke. Andi. Dulu kesini tahun 2001, bulan Mei berangkatnya ke sini, tanggal 8 nyampe ke sini tanggal 7 dari Indonesia. Motivasi saya juga dulu datang ke sini ya dari awal dulu dari Akper Muhammadiyah Pontianak. Tahun 1999, kemudian nyampe ke sini 2001 itu ikut pelatihan dan sebagainya. Kemudian dari kampung juga dulu pengennya ke Belanda sih, pengennya ke luar negeri dulunya sih. Kampungnya di mana Kang? Kampungnya di Tebas, Pang. Tebas. Jadi Oh, kalau makanya Andi van Tebas itu Nah, itu nama Belandanya Andi van Tebas. Andi Mantri van dari- Patrol. Nah gitu dia, samalah persis kayak gitu. Jadi memang motivasi itu memang pengen keluar negeri gitu aja dari dulu pengen dari SMA itu udah pengen keluar negeri lah aja gitu, mau jadi Tapi apa kira-kira kayak. dapat motivasi itu dari mana? Untuk ke Belanda Ya ke luar negeri gitu misalnya. dulu pengen. Apa karena sering lihat film-film Enggak, luar atau kebetulan saya suka bahasa Inggris dulu ya dari SMP SMA itu. Kemudian ya didalami juga kayaknya enak nih kalau bekerja di luar gitu. Kemudian ada keluarga juga yang di Australia. Oh. Kemudian ya udah di Apa turunan Australia atau Enggak. Oh enggak. Aborigin maksudnya. Bukan aborigin. Bukan. Agak beda dikit, saya agak pesek dikit. Agak baperan soalnya. Oh enggak baper. Saya udah cukup 7 lawan 1 dibully itu biasa aja. Jadi santuy gitu rasanya. Jadi pengen di Australia karena keluarga di sana tuh berhasil ya, pengen ke Australia juga gitu. Dan kebetulan dia tawarin juga, tapi entah ala kulihal orang tua tidak setuju. Ya udah kamu lanjutkan kuliah aja dulu, kuliah apapun waktu itu. Alhamdulillah keterima di Akper Muhammadiyah Pontianak. Tapi tetap tuh dari SMP SMA pengen keluar negeri, pengen Mimpi keluar itu ya negeri, terus mimpi ya. selalu keluar negeri gitu. Dan mimpi itu doa loh guys. Alhamdulillah. Jadi entah kenapa mungkin doa orang tua dan keluarga juga, saya ngelihat ada pokoknya telinga itu mata tuh pasang lah pokoknya mau waktu di Pontianak dan Mempawah itu. Mempawah saya waktu itu kerja, di Pontianak waktu itu saya kuliah. Lihat ada ke Malaysia, ada ke mana gitu waktu itu, ada ke Kuching, ada ke ke Saudi Arabia dan sebagainya. Entah kenapa waktu itu ya bulan Januari kalau nggak salah waktu itu ada pembukaan yang di HTP itu Kang. PT Binawan berarti. Nah, PT Binawan itu. Kemudian ya sudahlah daftar di situ. Kita dari Kalbar waktu itu 9 orang. Kemudian yang lanjut ya 2 orang alhamdulillah. Ada satu lagi istrinya teman kita juga, Kang Arga yang juara Gankos, mantan juara dan itu mantan playboy. Saya udah nonton. Ikut proses semuanya, pelatihan sebagainya, alhamdulillah. Saya tuh orangnya nggak pintar, serius saya nggak pintar. Saya tolong jangan ditiru kebiasaan saya. Kebiasaan saya itu udah kalau udah dapat misalnya standar 8 udah selesai itu 8. Saya nggak naik lagi tuh, nggak belajar sampai nggak tekun sampai mau 10 gitu, nggak. Karena saya juga tidak mau memaksakan batas otak saya, mungkin dia seolah-olah saya nggak tahu. Cuman saya pikir udahlah cukup 8 ya 8. Nggak lebih dari itu. Tolong jangan ditiru. Tapi memang kan ada orang tuh yang pinter, ada orang yang cermat gitu ya, ada orang yang
intelek, cendekia, Kalau saya- macam-macam gitu. Kalau saya tidak ke semuanya. Artinya dari pinter teori kadang juga tidak selamanya bisa sukses gitu kan. Kadang ada orang yang berani ya kan, tapi cerdas lah gitu. Enggak, saya mungkin enggak Enggak juga. juga. Mungkin keberuntungan dan saya berani. Saya berani membuat salah, saya berani belajar. Saya tidak cerdas, tapi saya berani insya Allah. Dan saya yakin bahwa ketika saya ada usaha, kemudian saya dibantu, saya tahu bahwa orang tua saya ada di belakang saya, ada mendoakan saya, insya Allah saya go ahead jalan terus. Dan alhamdulillah orang tua saya yang sportif sekali, yang tidak mau anaknya itu tertekan dengan segala apapun yang yang saya tidak mau gitu. Dan orang tua saya selalu ikut, Nggak maksain ya. tidak memaksakan, selalu ikut di kemana arah anaknya mau Dukung, menuju, support. dukung, support. Anaknya bisa, anaknya ada usaha, ya udah ke situ saja. Alhamdulillah, dan sampai sekarang sih. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi modal keberanian ya istilahnya. Mungkin karena pemberani itu ya, yang lainnya belum pernah kerja di rumah sakit dulu, ente langsung waktu kerja di biro langsung ke rumah sakit dulu ya. Nah, Ya, kalau nggak salah saya tuh baru 6 bulan nggak sampai, dengan bahasa yang apa adanya. Saya di Slaughterford Chicken House anunya. Apa namanya? saking beraninya. Saking berani. Baru 6 bulan di Belanda. Baru 6 bulan di Belanda dengan bahasa yang blekak-blekek begitu. Masih Slaughterford ya. Langsung Slaughterford Chicken House. Dan kemarin mereka tuh pengen menarik saya sebagai fast personil, sebagai pegawai di sana gitu. Luar biasa. Tapi ya karena kesepakatan waktu itu tidak boleh bekerja double, ya mencuri-curi. Kerja double. Siap Kang, kita kembali ke perjalanan dulu ya. Jadi Hmm. ketika ngelamar ikut grup Hmm, pengiriman ke Belanda, ya. itu ada kisah dramatis atau inspiratif, motivatif nggak sih? Atau Sebenarnya karena bergrup itu jadi lebih karena terpaksa juga, karena waktu itu udah yakin banget saya pengen ke Belanda, saya pengen ke luar negeri gitu ya. Ya. Udah perpisahan di kampung nih. Terus ini anaknya Pak Haji Hodi, Pak itu udah mau ke Belanda, mau ke luar gitu ya, ke luar negeri mau kerja. Nah sebenarnya udah begitu udah nyampe di Jakarta, mau nggak mau harus maksudnya harus berangkat aja. ya, Gus berangkat dan nggak aja. boleh gagal gitu, Nggak boleh gagal, oh, merasa motivasi di situ istilahnya lah. udah ke palang tanggung, udah ngomong sama orang kampung, kan malu kalau udah orang kampung. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah memang suratan takdir, qadarullah untuk saya nyampe ke sini dengan usaha yang maaf saja, kalau dibanding dengan teman yang lain saya kayaknya Biasa mungkin saja. biasa aja kali ya gitu ya, walau alam ya. Saya biasa aja kali, tapi ya itu dia, saya alhamdulillah karena sedikit ada target. Saya tuh bertarget pokoknya kalau 8 ya udah 8 gitu. Harus lulus aja, tapi nggak mau yang sampai top maksimal gitu. Memforsir saya nggak, bukan orang yang memforsir. Dan juga tidak mau orang yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya ya oke, ada standar, oke saya usahanya sampai di situ saja deh gitu. Nah, terus kemudian tahun pertama kerja di Belanda di mana? Saya dulu di Stichting de Stromen itu di Rotterdam. Stichting de Stromen dulu apa ya? Sekarang kan banyak Di Verpleeghuis lah ya, di rumah perawatan. rumah perawatan orang tua. Kalau di Indonesia dibilang jompo gitu ya kali. Tapi kalau saya sih nggak melihatnya jompo kali, karena tipikal sistem jompo dengan Indonesia dengan di situ Beda sekali. benar-benar berbeda gitu. Memang ini PR Kang Mantri, Mas Mantri juga nih, Kang Ya, Andi, benar-benar. untuk mencerahkan ke teman-teman sejawat ya bahwa it's not panti jompo, karena ini sudah berbeda sekali. Ya, benar. Ya, Verpleeghuis atau rumah perawatan Ya. orang tua itu ya salah satu institusi pelayanan kesehatan. Benar. Ya, benar. Itu sih yang sebenarnya yang bikin Indonesia dan Belanda itu beda, karena di sini kan rumah perawatan itu kan bukan hanya untuk orang yang panti jompo, orang yang tua doang gitu. Maksudnya revalidasi, kemudian ada yang handicap, kemudian ada yang anak, semuanya ada gitu. Kalau Indonesia kan mungkin kalau nggak rumah sakit, klinik dan panti jompo kali ya, walau alam ya.
Dan kalau di sini tuh banyak ada 5-6 macam gitu Kang. Yang Ya membuat- panti jompo di Indonesia mah bagian dari dana sosial sih kan. Oh, biasanya. enggak, di Lebih sini. ke penampungan Hmm. orang tua lah gitu ya. Ya di sini bukan ya kali kan. Bukan. Mm-mm. Makanya nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa ya membuat konten ini Mm-mm. untuk pencerahan buat semua. Ya. Nah Kang, kembali lagi ke dulu, katanya itu kan dipanggilnya Anjas gitu. Jadi ini kayak Anjas Oh, iya. marah atau Anjas apa? Bukan, aduh, Anjas kamu jangan ini ya sama kalau kamu nonton kamu ketawa. Kamu nonton kamu ketawa. Mudah-mudahan nggak tersinggung. Nah, saya kan anak sungai tuh Kang. Anak gitu. sungai berarti kan anak sungai suka mandi, Mandi. yang berjam-jam di sungai atau di mana. Ketika orang mandi dan berjemur kan orang hitam banget gitu ya. Sampai SMP, SMA tetap aja tuh dibully mulu kan. Oh, dibully karena hitam. Dibully karena hitam, karena fisik. Wah, hitam lo gitu kan. Enggak kok, enggak. Oh, sekarang kan agak putih dikit. Oh, gitu ya. Ya udah mirip Bukan. bule lah gitu. sekarang. Enggak. Jadi Bule ceritanya botan. bukan ya. Jadi ketika di kuliah juga sama sampai seperti itu. Wah, hitam gitu kan. Ya ampun, nih orang ini banget, fisik banget gitu kan. Akhirnya dulu kan tahun 90-an itu kan yang terkenal ya, yang saya tahu ya, Anjas Mara gitu Iya. ya. Ada artis yang wah fenomenal Paling gitu. inilah. Akhirnya ya karena bosen di padi mulu, dipanggil hitam, jelek gitu apa sebagainya. Akhirnya ngaku-ngaku Anjas saya. Wis, Nah serius, gue Anjas gitu kan. 8 orang 7 orang, oh nggak malu lu ya, gue Anjas ngapain malu gitu ya. Nah, jadi bikin orang yang ngebully saya itu sakit-sakit. Jadi 8 orang 9 orang bully saya santai. jadi menyebar hoax lah ya. Iya, saya bilang gue Anjas ngapain lo gitu. Jadi ceritanya nggak peduli amat orang mau ngomong apa. Dan anehnya nama Anjas itu 20% 30% teman-teman kuliah saya manggil saya Anjas. Akhirnya mereka kemakan hoax juga ya. Karena hoax juga. Wah, ini Anjas jas gitu kan. Padahal itu belum ada zaman Facebook ya. Belum Apalagi ada, kalau benar. zaman Facebook itu orang Kalimantan kayaknya. Jadi ceritanya gitu. Jadi apa ceritanya di kenapa Anjas itu ya karena bosen dibully mulu gitu. Membalikan fakta lah pokoknya. Nah, dan saya itu dibully itu tidak down. Sakit hati. Nggak sakit hati ya. Kalau jadi pemicu ya. Santai gue mah dari dulu juga. Mantap. Ini mungkin ya bagus nih buat Apa? ambil pelajaran nih. Jadi kalau dibully Jangan ilmunya. jangan malu, santai aja, santai cuy gitu kan. Bilang aja apa siapa kek gitu, ngidolakan siapa, oke panggil aja. Limino lah sekarang mah. Nah, Limino lah gitu. Liminho maksudnya. Liminho. Kok Limino? Itu kalau orang Indramayu bilang. Oh, udah Mayu. Liminho. Gitu sih. Nah, kalau Tompi apa Tompel? Oh, Tompel ini kalau mungkin ya. Nggak tahu, nggak ada, kamu aja bilang Tompel. Enggak, tadi di Masa? Ultra itu iya kabarnya. Ada kabar gitu Iya, ya. ngaku-ngaku mirip Tompi. Enggak, kebetulan Ini karena pinter nyanyi atau gimana nih? ya. Tuh kan kepedean, nggak juga maksudnya. Maksudnya bisa lah sedikit gitu. Coba kasih lihat dong. Hah? Kasih lihat buktinya. Nyanyi nih ceritanya. Iya, nyanyi. Bersemi dan entah kapan kembali, mewangi dan tetap akan mewangi, bersama rinduku, walau kini telah jauh kasih. Suatu saat di Kuta Bali. Ini nanti para produser ya, produser musik apa segala macam kalau misalnya mau kontak beliau di sini nih. Beliau masih buka inilah. Luar biasa kan. Alhamdulillah diberi sedikit kelebihan mungkin ya. Kelebihan suara dan juga kelebihan apa lagi? Nggak tahu diri, berat badan, semuanya. Apa keluarkan saja di undang dulu bang. Saya aminkan udah biasa. Santai jaya. Nah, tapi memang serius itu pernah ikut kejuaraan. Ya, saya dulu mewakili SMA
SMA untuk ikut apa namanya, perlombaan apa ya dulu namanya itu. Jadi setiap kecamatan, Tarik suara gitu. nah pokoknya sampai ke nasional. Oke. Saya nggak sampai ke sana karena saya ada sesuatu. Dari kecamatan, kabupaten, provinsi gitu. Oh. Saya hanya kabupaten doang. Karena sesuatu itu ya. Ya, karena sesuatu. Padahal kalau di ini mah bakalan ke pentas nasional Ya, kayaknya. walau-alam. Ah. Tapi keinginan untuk jadi artis tuh benar tuh dulu Iya. ya. Ah. Dulu pengen Asia Bagus gitu, ngelihat Krisdayanti, kemudian lihat Zaman Krisdayanti gimana gitu? Edi Kondologit ya. Iya. Edo 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 Kondologit. Kemudian lihat si banyak lah tuh Yang- angkatan itu. Pengen ke situ. Ferdinand atau siapa gitu. I believe I can fly, saya masih. Ya itu tuh. di bawah saya ya? dikit. Nah, Oh. di bawah saya dikit gitu. Maksudnya di bawah angkatan. Oke, jadi sebenarnya saya kalau gitu. kalau ditakdirkan jadi artis ini berarti seangkatan sama Kade ya. Luar biasa. Iya. Ya, Maksudnya di tahun sebelumnya pengennya saya dulu ke situ, tapi memang kan audisinya harus Jakarta. Udah ngomong sih sama itu, kamu suka ya itu Asia Bagus, kata bapak dulu. Kalau suka, saya bilang, tapi jauh ya katanya, kemana, ke Jakarta. Tapi emang beliau tuh support banget ya apapun yang Ya, alhamdulillah orang tua saya sangat support dengan apapun yang saya lakukan. luar biasa. Prinsip yang tidak pernah saya lupakan sih dari orang tua, kamu mau jadi apapun kecuali ketika apapun yang kamu Baik. inginkan itu tidak memalukan orang tua, go ahead gitu. Jadi saja. Nah, itu yang sampai saya pegang sampai sekarang. Iya. Artinya selama masih menjaga kehormatan ya. Ya, selama menjaga kehormatan orang tua, tidak memalukan keluarga, tidak merendahkan martabat keluarga, jadi Ya. saja ikut saja. Ikut kata hatimu gitu loh. Ceritanya. Luar biasa. Makanya santai jaya. Aduh. Tidak malu dan malu-maluin gitu. Tidak malu-maluin, berani. Ya. Udah. Nah, sekarang kan udah di Belanda ini Kang, Mm-mm. denger-denger ya setelah kerja itu kemudian nggak tahu sudah berapa lama sih memutuskan jadi. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada nih namanya ZZPR atau self employee ya. Ya, self-standard personil itu Ya. bahasa Belandanya. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin dah ke teman-teman nih, Oh, ya. apa sih itu? Self-standard personil itu adalah kita self employee, kita menjual diri kita keluar dari tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita harus punya bos, katakan gitulah. Nah, ketika saya memutuskan saya untuk menjadi ZZPR atau self-standard personil itu, saya meyakini bahwa ini adalah satu langkah atau step untuk saya sendiri untuk mandiri bekerja, tidak tergantung dengan bos, tidak tergantung dengan aturan-aturan yang dimana ketika saya menjadi pegawai itu harus mengikuti. Ada kewajiban-kewajiban yang memang saya kebetulan tidak bisa ikutin gitu. Saya kan ya tahu bahwa saya punya kesibukan lain, tidak hanya bekerja di tempat itu gitu. Nah, ketika saya ZZPR, saya bisa menentukan dinas saya sendiri atau kerja saya mau di mana, saya mau gaji berapa, saya bisa menentukan itu, dan saya bisa libur kapan saja, dan saya lebih fleksibel dengan apapun gitu. Nah, kalau untuk gaji berapa saya itu saya pikir relatif ya, Kang. Tapi yang saya inginkan waktu karena ingin bebas lah, pengen jadi bebas menjadi dari bos untuk diri sendiri ya, tidak ditentukan oleh orang lain. betul. Jadi fleksibel menentukan jadwal apa segala macam. Benar, Dan karena memang kalau gaji sih ini kalau ukuran Indonesia dibandingin itu ya mungkin presiden Indonesia bisa kalah loh sama seorang perawat, bayangin. Dan itu luar biasa ya, Belanda bisa menyediakan fasilitas seperti itu buat ya perawat dan buat notabene pendatang lah buat ya apa misalnya syarat-syaratnya atau bagaimana regulasinya gitu. Regulasi kamu legal saja di Belanda ini, legal saja punya sertifikat atau diploma kelulusan sesuai dengan profesi sesuai lah. dengan profesi. Karena mau ZZP jadi ini kan perawat bukan hanya aja, perawat aja, benar, kan? mau jadi perawat, dia mau jadi pak tukang, mau jadi electrician,
mau jadi apa aja lah, konsultan dan sebagainya. ZZPR itu tidak terbatas sama satu profesi saja, semua profesi kayak sepertinya aja ada gitu. Dan Belanda itu punya pemerintah atau sistem yang ada di Belanda itu memberikan keleluasaan untuk kita mau jadi apa saja, mau jadi terikat sama siapa saja. Jadi gampangnya beliau ini cowok panggilan. Iya, menjual jasa saya. Cowok panggilan. Jadi Saya menjual jasa. Bener tuh, teman kamu jadi kerja di mana? Iya, saya menjual jasa di sana, jualan ke sana gitu. Karena kan kita jual jasa jual ya. diri lah. Profesi kan, jual diri, gimana kita bersikap, bagaimana kita keprofesionalan kita perlihatkan, kita tunjukkan. Jual diri. Tapi ini hal yang baik ya guys. Jangan diri. salah paham. Jadi memang ya itu memang menjual diri, menunjukkan kualitas kita. Bener. Kalau misalnya ada yang butuh, misalnya klik sama kita, misalnya kan, Iya, benar. ya Seperti nanti itu. kita akan dipanggil, di calling. Ya calling boy. Nah, sekarang saya bukan calling boy lagi. Oh gitu. Karena karena dilihat itu tadi ya. Karena sudah tetap ya, walaupun ZZP tapi sudah tetap. Benar, karena dia melihat jasa kita itu, melihat hasil produksi yang kita hasilkan. Produksi yang dalam maksud saya itu Kerjanya kan bagus mungkin. alhamdulillah Orangnya sedikit cakep. relatif. Oh relatif. Saya nggak mau juga berlebih-lebihan, Oh, mau iya. lebay juga ya. Ya, makanya saya pakai kata sedikit lah. Iya, boleh. Jadi ketika melihat oke ini anaknya, orangnya boleh juga gitu kan. Iya. Ya udah, oke, baik, kita ikut program mereka ingin hire kita sebagai pegawai tetap yang notabene-nya ZZPR. Mereka siap dengan gaji yang mereka harus berikan ketika mereka meng-hire kita gitu. Ya sudah. Jadi saya tuh hanya bekerja di situ saja sih sebenarnya. Walaupun saya bekerja ada inscription atau tercatat di beberapa biro, di 2 biro lain insyaallah. Gitu. Ya kalau misalnya mau tahu gaji ZZPR di Belanda bisa cari di Google aja ya. Yang pasti sih ini ngelebihin gaji presiden lah pokoknya. Nggak tahu presiden 100 juta nyampe. Iya. Lebihin gaji presiden. Walau alam, kalau memang seperti bekerja kerasnya seperti di Indonesia ya. Nah, bisa kali mungkin. Bisa lebih, Ya. bisa lebih. Walau alam saya nggak tahu. Betul. Apalagi konon kan dinas malam terus ya, misalnya itu kan Lelaki ada tuslah itu kayak apa ya? Uang lembur lah ya. Ya, uang lembur ya. Ya alhamdulillah, itu artinya dengan fasilitas yang bisa kita dapatkan di sini suatu keberkahan lah. Alhamdulillah, dan itu kan juga lewat proses ya untuk menjadi ZZPR itu, karena harus belajar dulu, kemudian dengar sana dengar sini, kemudian ya itu dia berani gitu ya. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga, perawat-perawat yang lain juga banyak juga yang jadi ZZPR, mungkin motivasinya juga tidak jauh berbeda dengan saya. Karena ketika kamu jadi ZZPR tuh fleksibilitas, kemudian keleluasaan untuk menentukan apa yang kedepannya next kita untuk bekerja di mana dan apapun itu bisa kita tentukan sendiri. Cuman ya itu dia harus benar-benar konsekuen atau benar-benar mempertahankan kualitas juga ya istilahnya. kemudian karena ini kan kita berhubungan dengan pajak dan kan pajak Belanda itu memang harus benar-benar diporsikan porsi untuk pajak segini, jadi harus konsekuen dengan baik lah. benar keuangan kita. Kalau nggak gitu ya kita makan diri sendiri. Jadi mungkin itu salah satu hal yang nggak enaknya ya. Artinya enaknya itu kan bas objektif. Bukan saya lihat nggak enaknya sih Kang, saya lihat memang harus konsekuen aja. Kalau memang konsekuen dengan apa yang kita hasilkan, kita tahu bahwa itu pajak, bukan uang kita, ya jangan diambil, jangan dimakan gitu. Kita harus disisihkan untuk ada pajak lah gitu. Kita kan taunya, kita biasanya dulu kerja sebagai pegawai, tahu yang dapat di rekening ya itu uang kita gitu ya. Padahal ketika kita sebagai ZZPR itu, ketika kita dapat uang segitu, itu bukan uang kita semuanya. Kalau lihat mungkin nominal mungkin 100, mungkin ada kali ya, tapi kan itu tidak semua milik kita, yang harus
Sisihkan disisihkan untuk pajak. pajak dan sebagainya. Bisa lebih kalau kerja. Mungkin prosentasenya kan berapa pajak? Kalau saya sih ngambil amannya ngambil 40%. Ada teman-teman yang bilang 50%, ada yang Wow, ya, 25. jadi itulah pajak di Belanda itu. Mm-mm. Kalau di Jepang aja paling cuma 20%. Oh Di iya. Belanda itu semakin tinggi kita kerja ya bisa 40, 50, bahkan Bisa. lebih ya. Bisa. Kalau mau benar-benar aman nih 50 lah disisihkan. Dapat misalnya kita 10 juta ya 5 juta disisihkan untuk pajak. Ya, tapi ya alhamdulillahnya pajak di sini bisa kita nikmati juga ya sebagai masyarakat itu Oh ya, dengan fasilitas publik. iya. Kayak misalnya sini kan, ini Iya. taman ya kan? Taman kan? Taman masyarakat sekitar. Iya, taman kita lah, taman Oksi namanya tamannya. Cuman Ini- daerah Overfair. Ini tempat untuk ya piknik kayak gini Pikniknya, ya keluarga-keluarga, santai, iya. barbecue kalau Kemudian di belakang situ ada apa? Burderai, teman bermain anak-anak yang main sama binatang-binatang Kambing, enak lah gitu, kambing, apa. sapi dan sebagainya. Ada juga pau di situ, ada poni. Pau itu burung cendrawasih bukan ya? burung merak. Merak nih. Burung merak ya. Rumah nama. Iya, itu apartemen saya dulu. Oh iya, nggak Sewa. jauh ya pindah ya. Nah, iya. Kemudian udah beli rumah di situ tadi. Subhanallah ya Alhamdulillah. rumahnya tadi kan. Heeh. Mungkin ada nggak suka dukanya tinggal di sini selama Kang Andi alami? Sukanya semuanya tertata baik, disiplin, tahu kita mau arah kemana, kita mau ngurusin apa, tahu jelas. Kemudian dukanya mungkin heimwee kali ya, apa namanya, kangen dengan rumah, Indonesia. kangen Indonesia. Ya kalau Cuaca terjadi juga mungkin ya kalau pas winter itu. enggak, saya Oh, suka. Suka. Saya orang Kalimantan. kulit hitam Orang tapi Kalimantan suka salju. Suka Saya- dingin-dingin. Waduh. Saya suka dingin. Saya kurang suka panas lagi. Jadi kurang apa ya? Kalau panas sekali saya udah mungkin nggak kurang terbiasa lagi kali Kang. Iya ya. Alhamdulillah sih tiap tahun pulang tapi tetap aja. Ya makanya nggak aneh udah kayak bule-bulean karena udah. Gaya. Tapi bahasa Kalimantan nggak lupa kan? Enggak sama sekali alhamdulillah. Tapi ya perlu waktulah seminggu dulu kali mungkin di sana. Kalau udah seminggu, kalau sama orang tua sih biasa ya ngebel gitu tiap hari. Kalau anak-anak gimana kan? Kalau anak-anak bahasa Kalimantan kurang, nggak bisa, Enggak ya. nggak bisa. Indonesia aja mungkin susah ya. Kalau yang nomor 2 kan di Indonesia tuh sekolahnya SMP-nya bisa dia. Alhamdulillah naik kelas 2 ini. Kalau yang nomor pertama ya banyak lah bahasanya. Sebenarnya yang bikin kaget Mas Mantri ini, beliau ini dapetin orang Cirebon loh kayak. Si ini ya. Berani-beraninya dapetin orang Cirebon. Ini sebenarnya kalau nggak ada spesialisasinya itu orang Cirebon itu. Masa sih? Iya. Nggak tahu saya Berarti kayak apa gitu. spesialisasinya ini? Oh, saya dulu ganteng lah. Dulu ya mungkin kata orang sih ya. Mungkin pakai lagu Jamrud itu ya. Jreng-jreng. Ya mungkin ini kali ya. Aduh, nanti kalau saya ngomong jadi apa namanya kepedean gitu ya. Enggak padahal ya. Padahal Emang mah ganteng enggak. aja emang dulu. Dulu sih kayaknya fleksibel ya, maksudnya pintar bergaul katanya gitu. Oh, ya terus Dulu. langsing kali ya. Dulunya langsing, nggak bulat kayak gini. Bulat. Gitu kan. Iya. Jadi nggak tahu lah, namanya juga jodoh ya. Iya, Kita alhamdulillah. nggak tahu ya, alhamdulillah. Gitu. Ya senang Kang kita jadi saudara ya. Cirebon, Indramayu nih. Iya. Tapi belum pernah mampir ke Indramayu. Indramayu belum. Lewat aja kayaknya sih. Makanya. Kang, terakhir pesan kesan motivasi buat teman-teman perawat Kang. Pesan motivasi, kesan apa namanya? Jangan terus bermimpi buat saya sih ya. Saya orangnya suka bermimpi, suka menghayal dan lakukan yang terbaik apa yang harus kamu lakukan, karena mimpi itu, usahamu itu, doamu itu insya Allah akan didengar. Dan jangan putus asa ketika tidak tercapai, tidak terkabul mimpinya, karena Allah berencana lain dengan hidupmu. Jadi lakukan saja yang terbaik, berdoa aja yang terbaik, berbuat apapun yang terbaik, insya Allah kamu akan menjadi seseorang yang berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain. Subhanallah.
luar biasa ya. Terima kasih. Subhanallah, cuaca bagus ya. Ini satu hari yang indah nih buat kita dan teman-teman rapat alhamdulillah nih. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa kirim di kolom komentar. Kemudian ya jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Dan kalau misalnya mau ngubungin langsung sama beliau, misalnya produser musik atau apa, nanti bisa lihat di Facebook beliau di sini. Ya, gitu. Oh ya, Smul juga boleh. Semua ada. Ada dong. Wih, bisa tuh nanti. Iya. Ya nanti semuanya di sini juga ya. Biasa saja. Ya sekali lagi subscribe, like, and share Komen. Mantri Fun Patrol karena kita juga bakal menghadirkan produk-produk yang lain. Ya. Dan tentu insya Allah ini bukan terakhir kali kan. Kita pasti gitu. terus gali-gali terus. Biasa saja. Tiada kusangka. So, jadi saya Mas Mantri dan Dari saya Andi Masbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cintamu dalam hatiku yang tumbuh bersemi. Jangan lupa subscribe channel Mountry Fun